MGA. Bab 482 hasil set. Apa tingkat kekuatan ini? Melihat gunung yang luas runtuh dan runtuh tanpa henti. Menjadi asap tebal yang menggulung. Dan bahkan bagian luar pegunungan dipengaruhi oleh aura tanpa batas. Chu Feng juga merasa terkejut. Dia secara tersembunyi menghela nafas di dalam hatinya. Untungnya, daerah di luar pegunungan Azure Dragon telah dihancurkan oleh lembah Dewa Pedang. Menyebabkan tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam perbatasan pegunungan Azure Dragon. Atau yang lain, pasti akan ada banyak orang mati hari ini lagi. Ini bahkan tidak mendekati jika dibandingkan dengan tindakanmu saat itu di lembah pedang dewa. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba memasuki telinga Chu Feng. Membalikkan matanya, dia melihat Zhang Tianyi tersenyum melihat dirinya sendiri. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum tanpa daya karena pada hari itu, ketika kekuatan lightning surgawi ditampilkan, Chu Feng sudah kehilangan kesadaran sehingga bahkan dia sendiri tidak tahu betapa mengerikan kehancuran pada hari itu. Pada kenyataannya, sampai sekarang, dia belum kembali ke lembah Dewa Pedang. Dia belum melihat kehancuran yang dia lakukan sendiri, dan hanya mendengar mereka dari mulut Ziling, Zhang Tianyi, dan Egi. Asteris boom asteris tiba-tiba, ledakan lain yang memekakkan telinga terdengar, dan seluruh pegunungan Azure Dragon bergetar. Setelah asap tebal menyebar, Chu Feng dan yang lainnya dengan heran menemukan di lokasi makam 1000 tulang, itu sudah runtuh. Daerah itu sudah menjadi lembah kecil. Saat itu, mereka mengerutkan kening, meskipun makam 1000 tulang terletak di bawah tanah. Jadi tidak peduli seberapa jauh lembah itu pergi. Itu tidak akan menyebabkan makam 1000 tulang muncul. Perubahan yang terjadi pada Gunung Azure Dragon saat ini berarti bahwa Raja Monyet-Monyet yang mengerikan sedang mengalami ketakutan. Pertempuran besar melawan kedua mutiara. Dan kekuatan pertempuran besar itu sudah begitu kuat sehingga menelan seluruh pegunungan Azure Dragon. Dan bahkan tempat-tempat di luar pegunungan Azure Dragon pun terpengaruh. Pertempuran hebat berlangsung selama 1 hari dan 1 malam. Akhirnya, pada siang hari pada hari kedua, mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Dan ketika pegunungan Azure Dragon yang bergetar selama 1 hari penuh dan 1 malam penuh kembali ke ketenangannya yang dulu, barisan pegunungan tidak lagi mirip dengan sebelumnya. Sebelumnya, ia sudah mengalami kehancuran lembah Dewa Pedang. Dan sekarang, ia mengalami akibat dari pertarungan antara Raja Monyet mengerikan dan Mutiara Es dan Api. Meskipun pegunungan Azure Dragon saat ini masih berupa pegunungan yang luas, itu tidak lagi memiliki atmosfer curam sebelumnya. Jumlah puncak aneh hanya sedikit dalam beberapa. Sebaliknya, banyak lembah muncul. Meskipun pegunungan Azure Dragon itu tampak agak lemah, pada kenyataannya, itu lebih cocok bagi manusia untuk hidup. Lebih cocok untuk pembangunan kembali sekolah karena ada lebih banyak puncak gunung yang bisa dibuka untuk digunakan. Tapi Chu Feng dan yang lainnya tidak memiliki pikiran untuk mengagumi puncak gunung botak. Mereka khawatir tentang keselamatan Raja Kera Monstrus, Su Rou, dan Su Mei. Mereka berpikir apakah Mutiara Es dan Api disegel atau tidak. Namun, tidak ada yang berani turun karena mereka tidak tahu bagaimana keadaannya di makam 1000 tulang. Mereka tidak tahu apakah itu aman atau berbahaya di dalam. Ini tidak akan berhasil. Saya tidak bisa terus duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Saya akan turun. Akhirnya, Chu Feng bergerak. Dia melompat, menjadi kabur cahaya. Dan dari awan, dia terbang menuju makam 1000 tulang. Chu Feng, tunggu aku. Melihat itu, Ziling juga dengan cepat mengikuti dan terbang. Senior Zhang, bawa kami turun. Kami akan mengikuti Junior Chu Feng dan hidup dan mati bersamanya. Pada saat yang sama, para murid dari sekolah Azure Dragon dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka untuk meminta bantuan kepada Zhang Tianyi. Kepala sekolah. Ini, saat itu, Zhang Tianyi berada dalam situasi yang sulit. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke kepala sekolah Azure Dragon, Li Zhangqing. Oh Tianyi, silakan. Lagi pula, leluhur tua itu masih ada di sana. Kita tidak bisa mengabaikan keselamatannya untuk hak kita sendiri, Li Zhangqing berkata. Sesuai keinginan kamu. Sebagai tanggapan, Zhang Tianyi tidak ragu juga. Dia membawa kerumunan keluarga Azure Dragon School dan Chu dari langit. Meskipun kultivasinya saat ini jauh di atas milik Li Zhangqing dan mereka berdua bahkan tidak dapat dibandingkan. Setelah semua, Li Zhangqing adalah kepala sekolah. Saat itu, dia juga membantu Zhang Tianyi sedikit. Jadi, Zhang Tianyi sama dengan Chu Feng. Dia sangat menghormati Li Zhangqing, dan dia juga mengikuti perintahnya. Sementara orang banyak itu turun, Chu Feng sudah membuka pintu masuk ke Tausat Bone Graveyard. Jadi, kerumunan, dengan emosi tegang, berjalan kembali ke makam 1000 tulang. Surga, bukankah ini terlalu menakutkan? Pada saat itu juga, setelah kembali memasuki Tausat Bone Graveyard,
Ekspresi hampir semua orang tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Bahkan Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi, 3 orang yang memiliki banyak pengalaman di dunia, mengerutkan alis mereka dengan erat dan merasakan semburan kegelisahan di hati mereka. Itu karena makam 1000 tulang adalah pintu masuk ke makam kaisar. Itu adalah tempat di mana pendiri Azure Dragon membuat perubahan ketika dia berada di masa puncaknya. Di tempat ini, tingkat kekerasannya sangat mengesankan. Bahkan jika itu adalah Chu Feng, Ziling, atau bahkan Zhang Tianyi, mereka tidak dapat merusak dinding sedikit pun. Tapi pada saat itu juga, ada retakan tebal di dinding sekitarnya di makam 1000 tulang. Batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling, menutupi tanah. Aula yang awalnya memiliki kekuatan sombong saat ini tidak dapat dikenali, berada dalam kekacauan total. Tapi Chu Feng, pada saat itu, tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia buru-buru berjalan lebih dalam ke makam 1000 tulang. Dan semakin dalam dia pergi, situasi yang menyedihkan menjadi lebih serius. Akhirnya, Chu Feng dan yang lainnya tiba di tempat Raja Kera Monstrus dan Surou dan Sumei sebelumnya. Dinding dan tanah di sana hancur tanpa bisa dikenali. Apa yang menempati ruang sekitarnya adalah tanda-tanda api membakar masa lalu, serta area besar es. Dan Monstrus Monkey King saat ini sedang duduk bersila di zona tengah yang paling berbahaya. Pakaian khususnya hampir sepenuhnya terfragmentasi, dan pada bulunya, ada jejak dibakar oleh api, dan ada juga sisa-sisa lumpur. Wajahnya sepucat kertas, dan bahkan ada bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Jelas, dia terluka parah. Tapi untungnya, Raja Monyet mengerikan masih hidup, dan di belakangnya, ada formasi roh berwarna ungu yang sangat kuat. Samar-samar, orang bisa melihat 2 sosok di dalam formasi roh. Itu Surou dan Sumei. Juga, mereka berdua masih memiliki aura kehidupan. Monyet bro, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Chu Feng dengan cepat pergi ke Raja Monyet yang mengerikan. Hatinya sakit dan bersyukur. Itu karena adegan di depannya sudah menceritakan semuanya kepada Chu Feng. Setelah pertempuran yang intens, itu masih Raja Monyet mengerikan yang mendapatkan keuntungan. Dia sudah berhasil menyegel mutiara es dan api di tubuh Surou dan Sumei. Kedua gadis itu sementara aman. Tetapi karena itu, Raja Monyet yang mengerikan masih jelas membayar harga yang sangat berat. Jadi, itu sebabnya Chu Feng sama-sama bersyukur. Tetapi hatinya juga sakit, merasa malu pada saat yang sama. Nak, jangan menatapku dengan wajah seperti pare. Saya tidak akan mati dalam waktu dekat. Petik 2. Namun, ini untungnya karena kekuatan kedua mutiara itu disegel. Atau yang lain. Belum lagi aku. Bahkan mereka yang berada di ranah Martial Lord tidak akan bisa mengalahkan kedua mutiara itu. Petik 2. Periksa kedua istrimu. Dalam beberapa hari, mereka akan bangkit kembali. Mungkin mereka bahkan bisa mendapatkan manfaat dari 2 mutiara itu. Masih ada senyum yang dapat diandalkan di wajah Raja Monyet yang mengerikan. Tetapi setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menutup matanya, tubuhnya jatuh, dan memasuki keadaan tidak sadar.